Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan saat malam hari ini berbicara kepada kita sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan hari ini, yaitu kita sudah melakukan puasa selama sehari. Dan tema kita tentang puasa membuat kuasa doa menjadi nyata. Dan kitab yang akan kita baca saat malam hari ini ada 2 di dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-6, dan nanti Bapak Ibu Saudara juga akan buka di dalam Matius 6 ayat yang ke-16. Kita akan baca di Yesaya 58 ayat yang ke-6. Yesaya 58 ayat 6, demikian firman Tuhan. Bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk. Dan di dalam Matius 6 ayat 16, kita lihat di dalam Matius 6 ayat 16, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa puasa dan doa adalah satu kekuatan yang utama di dalam menghadapi beban hidup yang ada di dunia ini maupun yang ada di sekeliling kita. Dan ketika kita melakukan puasa dan doa, itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, fokus hanya pada Tuhan. Maka yang terjadi, Tuhan akan menggerakkan tangannya untuk bertindak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat ketika ada satu yang perlu kita gumulkan, maka biasanya kita akan berpuasa, berdoa karena kita memiliki pergumulan. Tetapi harus diingat bahwa doa dan puasa itu bukan semacam remote control untuk mengendalikan Allah supaya mau apa yang menjadi kehendak kita, ataupun untuk memaksa Allah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Jadi ada beberapa alasan untuk berpuasa, dan berikut ini saya akan sampaikan beberapa tokoh Alkitab dan banyak tokoh Alkitab yang lain, cuma saya ambil beberapa saja yang memiliki alasan untuk melakukan puasa dan doa. Alasan yang pertama, mempersiapkan diri untuk pelayanan. Saya percaya ketika para pelayan Tuhan akan melayani Tuhan, dia akan mempersiapkan dirinya untuk Tuhan. Seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus. Tuhan Yesus selama 40 hari 40 malam, dia di padang gurun untuk berpuasa dan berdoa. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri memulai pelayanannya. Yesus membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri melakukan kehendak Bapa. Kalau kita tidak persiapan, kita tidak tahu kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita. Sebelum dia melakukan pelayanan, Tuhan Yesus berpuasa dan berdoa. Saudara bisa lihat dan buka Alkitab, tetapi baca aja di rumah. Ada di Matius 4 ayat 1 sampai 17, bisa dicatat. Dan alasan yang kedua untuk meminta hikmat Tuhan. Untuk meminta hikmat Tuhan. Ketika Paulus dan Barnabas melakukan puasa dan doa, dia berdoa untuk penatua yang akan melayani Tuhan. Didoakan dulu. Ketika mau melayani Tuhan, didoakan dulu. Paulus berdoa dan berpuasa untuk penatua yang akan melayani Tuhan. Saudara bisa
baca di dalam Kisah Rasul 14 ayat yang ke-23. Yang ketiga, alasan untuk berpuasa karena kesedihan, menyangkut perasaan saudara. Biasanya kalau sedih kita datang kepada Tuhan, berpuasa, berdoa. Ini dilakukan oleh Nehemia. Nehemia berpuasa dan berdoa ketika dia mengetahui bahwa tembok-tembok Yerusalem itu telah dihancurkan. Betapa sedih hatinya karena dia tahu bahwa ketika tembok-tembok Yerusalem itu dihancurkan, maka itu akan mempermalukan bangsa Israel, membuat hatinya sedih. Sehingga Nehemia berpuasa dan berdoa. Alasan selanjutnya untuk mencari pembebasan dan perlindungan. Seperti pujian tadi, kiranya Engkau melindungi aku. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Untuk mencari pembebasan dan perlindungan. Ketika Ezra mengumumkan puasa kepada umat, bahwa dia harus puasa bersama dan berdoa untuk apa? Untuk perjalanan umat Israel dari Babel ke Yerusalem. Ketika melakukan perjalanan itu banyak resiko. Oleh karena itu Ezra mengumumkan kepada bangsa Israel, yuk kita puasa bersama dan berdoa supaya apa? Supaya perjalanan kita aman dan tentram. Itu alasan melakukan puasa. Dan selanjutnya untuk bertobat. Kota Niniwe ketika akan dihancurkan, raja memerintahkan semua rakyat bahkan hewan disuruh untuk berpuasa selama 3 hari 3 malam. Supaya apa? Supaya orang-orang Niniwe berbalik dari jalan-jalan yang berdosa kepada jalannya Allah. Sehingga Allah tidak jadi menghancurkan kota Niniwe. Karena apa? Karena mereka bertobat. Dia melakukan puasa 3 hari 3 malam. Saudara bisa lihat di Yunus pasal 3 ayat 10. Dan selanjutnya, alasan apa kita berpuasa? Untuk mendapat kemenangan. Ketika kita melakukan puasa dan doa, kita merindukan satu kemenangan. Dan ketika orang Israel berseru di dalam Hakim-Hakim pasal 20 ayat 26, orang Israel berseru, menangis, berdoa kepada Tuhan sambil berpuasa sampai senja. Sampai senja saja seperti yang kita lakukan. Dari malam hingga sore sudah buka. Dan Tuhan memberikan kemenangan atas orang-orang Benyamin. Sungguh luar biasa. Puasa membuat kuasa doa menjadi nyata. Dan yang terakhir, untuk menyembah Tuhan. Di dalam Lukas 2 ayat 37 ada satu wanita atau seorang wanita nabiah, dia bernama Hana. Hana ini seorang nabiah yang senang sekali berbakti kepada Allah. Dan apa yang dilakukan? Dia berpuasa dan berdoa. Itu merupakan satu ungkapan dalam dirinya bahwa dia mencintai Tuhannya. Ketika dia berpuasa dan berdoa, itu tanda cintanya kepada Tuhan. Sehingga dia selalu melakukan penyembahan dan beribadah di bait Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan yang menjadi persoalannya, mengapa ada beberapa orang yang berkata, ketika sudah berpuasa, tetapi belum melihat kuasa doa dari Tuhan. Kenapa? Kita akan lihat, kalau kita melihat di dalam semua Alkitab banyak, tapi saya akan lihat dari perikop yang sudah kita baca di dalam Yesaya pasal 58. Kita balik ke Yesaya 58. Mengapa? Alasan yang pertama, Yesaya 58 ayat yang ketiga. Yesaya 58 ayat yang ketiga. Mengapa ketika sudah berpuasa tetapi masih belum melihat kuasa doa dari Tuhan? Karena apa? Yesaya 58 ayat ketiga, demikian firman Tuhan. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya
pada hari puasamu, lihat saudara, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak supaya semua buruhmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika kita berpuasa, kita tidak fokus kepada Tuhan. Kita tidak fokus kepada Dia yang memberikan kuasa. Masih terlalu sibuk terhadap hal-hal duniawi. Masih terlalu sibuk dengan persoalan-persoalan yang kita alami. Sehingga membuat puasa dan doa kita itu tumpul. Tidak ada gunanya, tidak dijawab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Kristen ketika berpuasa seharusnya bukan sekedar menahan lapar, menahan haus, dan menunggu kapan ya buka puasa. Bukan seperti itu, tetapi puasa yang benar yang diinginkan oleh Allah adalah menyediakan waktu kita untuk Tuhan, menyediakan hati kita, pikiran kita untuk selalu fokus tertuju kepada Tuhan di dalam doa kita. Bukan fokus kepada masalah kita, diberikan kepada Tuhan. Yang kedua, di ayat yang keempat, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Ini alasannya. Kenapa? Kita sudah puasa, tapi doa kita katanya temanya tadi puasa membuat kuasa doa menjadi nyata. Tetapi kenapa tidak nyata kuasanya? Alasannya cukup simpel. 2 ayat ini saja saudara. Banyak yang berpuasa tetapi masih berbantah-bantah, masih berkelahi, berbuat semena-mena. Ini kata firman Tuhan. Dan ini adalah contoh gambaran perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Ada pula orang yang berpuasa dengan tujuan yang tidak benar pula. Sehingga puasa-puasa yang demikian itu rasanya hanya secara formalitas saja. Bukan dengan kesungguhan yang daripada hati untuk membuat kuasa doa itu menjadi nyata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu pertanyaan yang ditujukan kepada kita. Apa yang kita dapat ketika kita berpuasa dengan benar? Apa yang akan kita dapat ketika kita berpuasa dengan benar? Sesuai tema tadi, yang akan kita dapat ya kuasa doa itu akan menjadi nyata. Tetapi kita lihat di Yesaya 58 ayat 8, ada poin-poin di mana kita akan mendapatkan satu yang luar biasa ketika kita berpuasa dengan benar. Yesaya 58 ayat 8, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu terangmu akan merekah seperti fajar. Lihat, ketika kita berdoa dan puasa dapat menghadirkan terang Tuhan untuk menerangi jalan hidup kita. Itu yang kita peroleh. Dan lagi, dan lukamu akan pulih dengan segera. Dengan doa dan puasa itu akan mendatangkan kesembuhan. Luka akan pulih dengan segera. Bahkan di ayat selanjutnya di sana katakan kebenaran menjadi barisan di depanmu dan kemuliaan Tuhan di barisan belakangmu. Ada perlindungan yang dari Tuhan, mendatangkan perlindungan di mana kebenaran ada di depan kita, kemuliaan Tuhan ada di belakang kita. Kita dilindungi oleh Tuhan. Itu yang kita dapat ketika kita berpuasa dan berdoa dengan benar. Yang kedua, di Yesaya 58 ayat 9 bagian A saja. Pada waktu itu engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Ketika kita berdoa dan berpuasa, kita memanggil, Tuhan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku, sungguh luar biasa. Dengan berdoa dan puasa memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga mendatangkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya di dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat 11, di sana dikatakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dengan puasa dan doa akan mendatangkan pimpinan dan pemeliharaan Tuhan.
Di ayat selanjutnya dikatakan, dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kita akan mendapatkan kesegaran, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, bahkan mendatangkan satu kepuasan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Sungguh luar biasa janji Tuhan dalam kehidupan kita dan itu patut kita aminkan. Dan di ayat ke-12, Yesaya 58 ayat 12 di sana dikatakan, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Dengan berpuasa dan berdoa, mendatangkan satu perubahan dan pembaharuan, bukan hanya kecil pembaharuannya atau perubahannya, tetapi secara total. Secara total Tuhan akan mendatangkan perubahan dan pembaharuan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi satu hal, bahwa sebagaimana puasa yang sudah dilakukan oleh Yesus, oleh Paulus, oleh Barnabas, oleh Nehemia, oleh Esra, oleh Raja Niniwe dan rakyatnya, oleh bangsa Israel, oleh Hana, maupun Elia, Daud dan lain sebagainya. Masih banyak tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan contoh dalam kehidupan kita dalam melakukan hal puasa, sehingga puasa kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Kita tetap fokus kepada Dia. Dan saat malam hari ini, betapa pentingnya berpuasa itu dalam kehidupan kita, dapat mengendalikan kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam kedagingan kita, ingin marah misalnya, tetapi kita berpuasa, kita dapat mengendalikan diri kita. Berpuasa berarti memprioritaskan Tuhan dan meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Dan mari kita sama-sama akan berdoa. Sebelum kita bersyafaat bersama, kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Mungkin ketika saat sekeliling kita berkata, kamu sudah puasa, kamu sudah rajin ibadah, tetapi mana hasilnya, rumah tanggamu ya begitu-begitu aja. Tetapi Tuhan berkata saat malam hari ini, jika doamu ingin memiliki kuasa, maka benahi puasa yang benar itu, sehingga kuasa Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali orang berkata kepada kita, tidak mungkin kamu bisa melakukan hal itu, tidak mungkin kamu bisa mendapatkan sesuatu. Tetapi ketika Tuhan bekerja, tangan Tuhan turun, maka segala sesuatu yang tidak mungkin bagi orang, bagi sekeliling kita, itu mungkin bagi Tuhan.